Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSR UNS, selamat datang kembali di Podcast Rompi, obrolan bersama relawan penuh aksi. Pada episode kali ini, saya Nurhalilah akan menemani Sobat KSR UNS semua untuk membahas topik yang tentunya menarik dan bermanfaat banget nih, khususnya di bidang kerelawanan, yaitu tentang manajemen PMR binaan. Pada tahun lalu, tahun 2022, KSR UNS sendiri mendapatkan penghargaan dari PMI Kota Surakarta sebagai unit KSR dengan unit PMR binaan terbanyak di Kota Surakarta. Dan KSR UNS sendiri saat ini memiliki 36 unit sekolah PMR binaan, mulai dari PMR Mula, Madya, hingga Wira. Nah tentunya untuk membahas topik yang menarik ini, saya nggak sendirian nih Sobat KSR UNS. Saya sudah ditemani dengan narasumber yang tentunya hebat dan ahli di bidang kerelawanan, khususnya di PMR binaan. Biar Sobat KSR UNS nggak penasaran lagi nih, kami sudah menghadirkan Mas Barli yang merupakan kasih relawan PMI Surakarta. Halo Mas Barli, gimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah luar biasa, selalu sehat, ceria, dan bermartabat. Alhamdulillah. Nah tadi Mas Barli sudah saya perkenalkan sedikit nih tentang Mas Barli. Kan kata pepatah ya Mas, tak kenal maka tak sayang. Nah setelah ini Mas Barli bisa kenalan nih, agar Sobat KSR UNS semua makin kenal nih sama Mas Barli. Oke, teman-teman, kawan-kawan semuanya, perkenalkan saya Barli. Sebenarnya manusia biasa di PMI Kota Surakarta yang mendapatkan amanah atau tanggung jawab untuk mendampingi proses pembinaan PMR dan relawan khususnya di Kota Surakarta. Kemudian biar ini menjadi obrolan yang menarik, saya juga sampaikan bahwa sekarang sudah jadi bapak-bapak. Ya, beristri satu dan beranak satu sementara ya. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya, Mbak Lila. Ya, monggo bisa dilanjut. Oke, pada kesempatan kali ini kan kita mau membahas tentang PMR nih Mas. PMR itu merupakan salah satu ekskul yang banyak diminati nih sama siswa-siswi di sekolah gitu kan Mas. Nah kalau menurut Mas Barli sendiri, sebetulnya PMR binaan tuh yang seperti apa? Ya, jadi sebelum lanjut ke situ ya, jadi salah satu prioritas tujuan pendidikan kita itu adalah terkait dengan penguatan karakter. Ya, penguatan karakter ya. Jadi salah satu media untuk meningkatkan karakter pelajar adalah dengan menyibukkan para pelajar ini dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Salah satunya aktivitas sosial kemanusiaan. Nah, supaya aktivitas sosial kemanusiaan ini bisa dikemas dengan nuansa yang kekinian, menarik dan tidak terkesan kaku, maka salah satu kemasan terbaik proses pembinaan karakter yang baik adalah melalui ekstrakurikuler PMR. Jadi sebenarnya kalau boleh saya katakan, teman-teman yang ada di SD, SMP, SMA yang sekarang sudah bergabung di PMR atau akan bergabung di PMR, sebenarnya mereka merupakan kondisi manusia-manusia yang tersesat di jalan yang benar. Alhamdulillah. Jalan yang benar ya Mas. Benar, oke. Jalan kemanusiaan. Jalan kemanusiaan, ladang amal kalau PMI Solo bilang ya. Oke Mas, tadi kan kita udah kenalan lebih lanjut tentang PMR binaan nih Mas. Nah, mungkin Mas Barli bisa menceritakan nih Mas sejarah dari PMR binaan yang ada di PMI Kota Surakarta. Kebetulan kalau di KSR UNS kan dari awal emang udah ada PMR binaan. Cuman kan untuk manajemen yang baiknya itu dimulai dari tahun 2013, udah 10 tahun yang lalu gitu Mas. Belum ada update. Kalau dari ini PMI Kota Surakarta sendiri Mas, gimana Mas? Sebenarnya mau tidak mau salah satu tugas dan tanggung jawab PMI khususnya di bidang pembinaan markas, selain terkait dengan penyediaan darah ya tentunya untuk masyarakat yang membutuhkan, adalah terkait dengan pembinaan generasi muda melalui PMR. Jadi memang salah satu kitohnya organisasi PMI itu ya pembinaan PMR dan relawan. Jadi kalau kita bisa bicara sejarahnya memang sejak awal PMI berdiri, kita harus menyadari ya bahwa PMI ini bisa terbentuk kalau ada 3 unsur. Ada pengurus, ada pegawai atau staf, dan ada relawan. Nah, salah satu relawan yang dibina atau bisa dikatakan sebagai salah satu roh arwahnya PMI adalah PMR, selain juga KSR dan TSR. Jadi
saya rasa juga akan terdengar ambigu ya jika ada Palang Merah Indonesia baik di tingkat kabupaten kota ataupun di tingkat daerah tidak melakukan proses pembinaan relawan terutama di PMR. Jadi memang ini sudah bisa dikatakan sebagai tanggung jawabnya PMI melakukan pembinaan PMR dan relawan sebagai salah satu upaya Palang Merah Indonesia membantu pemerintah demi meningkatkan dan menciptakan generasi muda yang berkarakter untuk sekarang dan masa depan. Yang karakternya baik gitu ya, meningkatkan tentunya kapasitas dari relawan itu sendiri. Betul sekali. Oke, tadi kan udah dibahas nih mengenai sejarahnya dari PMR binaan yang ada di PMI Kota Surakarta. Nah, kalau menurut Mas Barli sendiri, manajemennya bagaimana sih Mas, manajemen PMR binaan yang baik itu yang seperti apa gitu? Oke, kalau kita bicara secara umum dulu terkait dengan manajemen pembinaan PMR itu kan sebenarnya secara umum ya direkrut, kemudian diberikan orientasi, pelatihan, kemudian diberikan penugasan dalam artian namanya Tribakti kalau di PMR. Menerapkan Tribakti ya. Terus nanti ada pengembangan kapasitas bisa dengan bentuk pengakuan dan penghargaan. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara bagaimana manajemen pembinaan yang baik, PMR itu sebenarnya porsinya bukan hanya sekedar mereka datang ke sekolah dilatih, ikut lomba, menang, berprestasi. Sebenarnya nggak skupnya nggak sesempit itu. Jadi kalau mungkin saya boleh kasih masukan teman-teman terkait dengan manajemen pembinaan PMR, itu teman-teman harus bisa mengklasifikasikan mana kegiatan ataupun upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas diri, kapan kegiatan atau upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi, dan kapan aktivitas atau upaya untuk memberikan pelayanan kepada sesama. Jadi harus balance. Kalau PMR itu cuma latihan-latihan untuk meningkatkan kapasitas dirinya, ya nggak salah, tetapi rasanya kurang afdol. Kalau PMR yang merupakan tangan panjang PMI untuk aktivitas kemanusiaan di tingkat-tingkat sekolah, tidak ada aktivitas layanan kemanusiaan untuk masyarakat. Jadi saya dorong sih Lila dan kawan-kawan juga mungkin mulai dipilah-pilah. Selama setahun ini aktivitas apa yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas diri? Oh, latihan. Untuk organisasi, oh ada musyawarah, ada gini-gini. Nah, untuk pelayanannya apa? Ada belum gitu loh. Jadi kalau bisa porsinya seimbang supaya arwahnya PMR sebagai organisasi kemanusiaan di bawah binaan PMI ini tetap terjaga. Gitu. Mungkin dari Mas Barli ada tips tersendiri nih Mas, biar 3 unsur tadi bisa diterapkan gitu Mas. Kalau untuk saat ini mungkin kami sebagai pelatih udah nih menerapkan yang pengembangan kapasitas diri gitu ya, pengembangan kapasitas organisasi juga udah mulai. Nah, tapi yang tingkat pelayanan ini Mas. Nah, ini menarik sih. Menariknya gini, kita coba out of the box ya, karena selama ini kita kan pertemuan rutin hanya digunakan untuk latihan. Iya, kebanyakan seperti ya kan? Itu. Padahal PMR ini kan kalau bisa dikatakan sebuah ekstrakurikuler yang bentuknya adalah organisasi. Ya, organisasi. Ada pengurusnya, ada seksi dan sebagainya. Maka langkah awal saat teman-teman sudah membentuk pengurus itu, dalam menyusun program kerja itu ada pemilahan. Jadi program kerja meningkatkan kapasitas diri, program kerja kapasitas organisasi, dan program kerja untuk pelayanan kemanusiaan. Kalau bisa di branding, kalau misalnya porsinya memang tidak harus ada ketentuan sih. Kalau misalnya bisa 50% untuk peningkatan kapasitas diri dan organisasi, 50% sosial, itu bagus. Dan bahkan salah satu mengemas kegiatan PMR supaya tidak membosankan adalah anak-anak PMR butuh tantangan. Iya. Jadi tantangannya. Jadi butuh banget tantangan mereka Mas. Misalnya setiap 1 bulan ada 4 pertemuan. 2 pertemuan memang untuk meningkatkan kapasitas diri. Tapi 2 pertemuan mungkin bisa dirancang untuk meningkatkan pelayanan sosial. Misalnya kalau mau berkunjung ke gereja boleh. Misalnya setiap bulan itu ada bulan berbagi. Misalnya bulan ini temanya adalah berbagi kardus. Bulan ini berbagi sikat gigi. Bulan ini berbagi sabun batang. Bulan ini mie instan. Kayaknya ini akan jadi hal menarik. Meskipun gak banyak yang bisa dikumpulkan, tetapi hal baik itu bisa ditularkan bukan karena kita mengajak atau mungkin kita memaksa, tetapi dengan memberikan contoh barangkali itu lebih efektif untuk bisa memberikan dampak perubahan bagi kawan-kawan di sekolah yang lain. Jadi mungkin hal itu coba dirancang pelan-pelan. Bulan ini kita sudah ada aktivitas kemanusiaan apa nih? Gitu.
bulan ini apa nih, apa kita nggak malu sama logo yang nempel di punggung, di dada sama di lengan kita nih, bahwa arwahnya PMI itu adalah aktivitas kemanusiaan. Dan teman-teman harus sadar bahwa teman-teman bergabung sebagai anggota PMR itu sebenarnya teman-teman sudah punya dua orang tua. Orang tua pertama adalah guru-guru dan pembina di sekolah, dan satunya adalah Palang Merah Indonesia. Jadi ya kalau bapaknya pengennya ini, ya teman-teman sebagai anak yang berbakti ya juga ikuti apa kata bapaknya. Kalau ikuti ibunya ya juga ikuti kata-kata ibunya. Jadi apa yang bisa dibantu di sekolah bantu, apa yang bisa dibantu di PMI atau layanan kemanusiaan bisa bergerak ke arah situ. Jadi PMR-nya gak YIGTLH yang itu aja gitu loh gitu. Jadi gak latihan gitu. Nggak gitu latihan lah. Sama penjagaan upacara aja gitu terus, ya. Walaupun penjagaan itu juga bagian dari pelayanan ya, tapi kalau pelayanannya bisa keluar tidak hanya di sekolah, barangkali itu akan lebih inovatif ya, karena bakal lebih keren gitu ya Mas. PMR itu seperti bukan hanya mendagri tapi menlu juga, menteri luar negeri juga, artinya bisa aktivitas di luar sekolah juga gitu lah. Mungkin bagi pelatih-pelatih di luar sana, kalau mungkin 1 bulan susah nih Mas dibagi-bagi 4 minggu, mungkin bisa 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Intinya jangan sama sekali nggak ada aktivitas yang orientasinya untuk pelayanan lah, biar arwahnya PMR gak hilang. Biar kegiatannya lebih bermanfaat dan lebih menarik lagi tentunya. Oke Mas, pada setiap tingkatan PMR itu kan tentunya ada kurikulum tersendiri ya Mas, yang harus disampaikan kita sebagai seorang pelatih. Nah kalau menurut Mas Barli sendiri sepenting apa sih kurikulum itu? Nah sebenarnya memang kurikulum PMR sesuai dengan panduan manajemen PMR sudah ada. Cuman ya saya juga ingin sampaikan adalah teman-teman pelatih dan fasilitator harus upgrade. Artinya kalau di panduan fasilitator misal materi PRS, kasusnya narkoba, kasusnya tentang seks bebas, bullying, itu tidak gitu. Bullying itu tidak kaku. Artinya masalah-masalah yang ada sekarang itu juga bisa dikembangkan ke situ. Misalnya penggunaan gadget, terus sekarang misalnya penggunaan sosial media yang tidak efektif. Meskipun itu tidak tercantum di kurikulum yang sekarang ada misalnya, tapi teman-teman bisa tambahkan. Dan literasi untuk program pembinaan PMR itu tidak kaku hanya berdasar dari PMI. Jadi teman-teman bisa kembangkan. Saya misalnya kalau latih PMR, kadang soal pertolongan pertama, memang kita tidak mengajarkan anak-anak PMR untuk melakukan CPR misalnya. Nah, tetapi kalau misalnya kita di lapangan, faktanya ada orang yang mengalami henti jantung, banyak yang nggak bisa nolong, maka nggak salah dan nggak masalah kok teman-teman PMR pelan-pelan diajarkan, mulai dikenalkan. Gitu ya, oh kalau ada orang henti jantung minimal bisa menginformasikan ke orang dewasa cara nolongnya kayak gini, itu bisa disampaikan. Jadi jangan kaku terkait dengan masalah. Dulu ada materi kesehatan dan sanitasi atau perawatan keluarga. Materi COVID barangkali nggak ada di buku, ya kan? Tetapi ketika masalah itu benar-benar ada di lingkungan kita sehari-hari, ya kita bisa ajarkan terkait dengan bagaimana upaya untuk memutus rantai penularan COVID. Jadi, etika cuci tangan, etika bersin gitu. Jadi, ya betul. Itu nggak kaku ya. Jadi teman-teman pelatih juga harus belajar juga, bukan hanya dari buku-buku PMI, tetapi juga perlu pengamatan wawasan gitu, yang ada di masyarakat atau membuka wawasan dari sumber-sumber ilmu yang lain gitulah. Dan di manajemen PMR sendiri itu sebenarnya kan ada siklusnya ya Mas. Mungkin kita bisa bahas satu persatu nih Mas, biar sobat KSR UNS juga makin jelas tentang siklus dari manajemen PMR binaan itu sendiri. Mungkin dimulai dari siklus yang pertama Mas, tentang perekrutan gitu. Jadi memang rekrutmen itu setiap orang punya strategi masing-masing. Ada yang ada parade eskul kalau tiap kali MOS itu promosi atau ada, expo gitu ya Mas. Gitu. Ada yang lewat sosial medianya masing-masing. Tetapi gini, kalau saya boleh memberikan masukan, semakin banyak orang yang punya semangat bergabung di organisasi kemanusiaan, bagi itu makin bagus. Jadi kalau bisa teman-teman rekrutmen jangan kaku, harus dibatasi dalam waktu seminggu gitu. Orang tobat itu kan bisa kapan-kapan waktunya kan. Siapa tahu kalau ada orang yang apa kok saya pengen gabung ya gitu, ternyata udah semangat tutup bergabungnya gitu ya. kok sudah sekian minggu gitu. Nggak masalah gabung di tengah-tengah proses gitu, karena ada orang punya niat baik nolong itu ya, kalau bisa difasilitasi gitu rekrutmen ya. Kemudian
setelah direkrut, sebelum mereka benar-benar terlibat lebih jauh dalam aktivitas kepalemerahan, setidaknya ada orientasi dulu lah. Kenalkan dengan PMI, kenalkan dengan PMR. Kewajibannya apa kalau sudah pakai lambang PMI? Itu harus dikenalkan supaya mereka bisa memutuskan apakah tetap melanjutkan di PMR atau berhenti. Nah, kalau memang bergabung, ya mereka mendapatkan hak-haknya untuk pelatihan, kemudian didaftarkan di sistem informasinya PMI yang berbasis website dan online. Mereka dapat kartu anggota, kemudian setelah pelatihan, jadi jangan gini, jangan kaku, siklus itu harus selesai satu baru lanjut ke selanjutnya. Jangan sampai teman-teman melakukan Tribakti saat pelatihan kurikulumnya selesai. Mungkin sampai lulus karena PMR itu belum tentu bisa menyelesaikan kurikulumnya, ya kan? Yeah. Jadi ya learning by doing lah. Kalau misalnya pas pelajaran PP gitu kan sudah pernah dapat materi tentang penanganan orang pingsan, ya pas upacara ya bisalah ditugaskan. Ya, turun penjagaan. Gak usah harus nunggu materi perawatan keluarga atau apa selesai dulu, gak usah. Bahkan konsep-konsep pembelajaran sekarang kan bisa kita langsung ajak ke lapangan. Misalnya teman-teman pengen belajar pertolongan pertama luka bakar gitu. Sekarang aja ajak ke damkar. Biar latihan sekarang madamin api gitu kan. Terus misalnya belajar tentang PHBS, ajak ke geria PMI untuk langsung ke mbah-mbahnya motongin kuku, bantuin sikat gigi. Jadi bisa lebih implementatif dan proses pelatihannya itu bisa berbagai metode dan cara. Kemudian pengamalan Tribakti ini penting sebenarnya. Sebenarnya ini yang jarang dilakukan oleh pelatih PMR adalah mencoba memfasilitasi kegiatan Tribakti itu untuk dijadikan sebagai salah satu uji kecakapan Tribakti. Ini kayaknya belum pernah. Oh iya, belum pernah, kan? Mas. Jadi kalau anak-anak itu sebenarnya lah udah pernah melaksanakan uji kecakapan materi. Iya, udah Kemudian pernah. Mereka ada kegiatan yang bisa dirancang untuk Tribakti PMR. Bisa dapat sertifikat juga kok. Yang penting mereka rancangan kegiatan disampaikan ke PNI. Kegiatan ada dokumentasi, ada pelaporan. Itu nanti kalau misalnya kegiatannya itu berbobot, kemudian impactnya untuk masyarakat luar biasa, bisa diajukan untuk pemberian sertifikat Tribakti PMR. Itu bisa, cobalah teman-teman dirancang lah. Nanti sambil komunikasi dengan kami, Mas, kami ada kegiatan ini supaya ini bisa kita ajukan sebagai salah satu implementasi Tribakti PMR. Langkah-langkahnya gimana, Mas? Pasti saya pandu. Coba tornya atau proposalnya dikirim filenya ke saya. Nanti pas kegiatan minta tolong ada dokumentasi berupa foto dan video misalnya. Setelah selesai bikin laporan dan lain sebagainya. Laporan kami setujui, daftar namanya siapa saja, kita bisa buatkan sertifikat. Gitu. Oke, itu menjadi salah satu insight yang menarik nih, Mas, di diskusi kali ini karena emang nggak banyak dari kami pelatih yang tahu ternyata bisa mendapatkan sertifikat penerapan Tribakti. Jadi pelatih biar sekarang fungsinya bukan hanya datang ke Sola, latihan terus selesai ya kan, tapi juga harus bisa melaksanakan konsep pembinaan secara utuh. Ya, jadi biar ada triggernya juga. Teman-teman kita udah kecakapan nih, udah lulus nih, udah dapat dua-dua nih sertifikat. Sekarang kita berlanjut yuk untuk mengajukan ke PMI untuk mendapatkan penghargaan berupa sertifikat kecakapan Tribakti. Kalau kemarin kan udah kecakapan yang secara materi ya, Mas, pertama dan lain-lain. Ini saatnya mungkin bisa yang Tribakti. Lumayan lah, nanti kan kalau anak-anak itu kan setidaknya ini bisa menjadi dokumentasi kalau mereka pernah beraktivitas kemanusiaan pada saat duduk di bangku SMP atau SMA gitu. Tadi kan sempat udah dibahas nih, Mas, ketiga siklusnya yang dari perekrutan, pelatihan hingga yang penerapan Tribakti lagi nih, Mas. Terus masih ada satu siklus lagi nih, Mas, yang penting banget menurut saya tentang monitoring evaluasi gitu. Sebelum itu juga pengakuan penghargaan. Oh iya, pengakuan dan penghargaan. Gini, jadi pengakuan penghargaan ini jangan diartikan sebagai sesuatu yang sifatnya formal. Jadi apakah pengakuan penghargaan dalam bentuk sertifikat, piagam? Ini enggak juga. Boleh loh pas misalnya materi kepemimpinan. Biasanya kan teman-teman fasilitator kan kalau materi kepemimpinan sering dikemas dengan games ya kan, biar lihat leadershipnya gimana. Boleh loh misalnya salah satu penghargaan bagi mereka yang menyelesaikan materi kepemimpinan dengan baik. Penghargaannya nggak harus sertifikat piagam kok. Teman-teman boleh. Dulu saya pernah bikin kayak makanan ringan tuh direnteng-renteng, dibikin kalung gitu, atau mahkota gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa digunakan sebagai salah satu bentuk penghargaan juga buat PMR. Meskipun tentu sekarang dengan adanya Siamo, setiap
aktivitas kemanusiaan yang mereka lakukan asalkan memenuhi ketentuan. Mereka dibuatkan surat tugas, mereka presensi pada saat pelaksanaan, setelah pelaksanaan memberikan laporan dan di ACC oleh PMI kota atau kabupaten, maka secara otomatis mereka juga bisa memperoleh piagam penghargaan dari aktivitas yang mereka kerjakan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pelatih fasilitator itu bisa lebih aktif mendorong anak-anak untuk melakukan aktivitas kemanusiaan dan juga terus berkomunikasi dengan PMI, maka teman-teman PMR ini akan bisa mendapatkan banyak pengalaman selama mereka duduk di sekolah dan beraktivitas sebagai anggota PMR. Karena nggak bisa dipungkiri juga Mas, kalau mendapatkan penghargaan itu tuh rasa semangatnya itu meningkat gitu ya Mas. Betul. Jadi biar latihannya makin semangat lagi gitu. Ini juga makanya dikembangkan supaya proses pembinaan PMR itu enggak cuma latihan dalam gitu. Untuk meningkatkan semangat mereka juga gitu, akan lebih tertarik di dunia kemanusiaan. Nah lanjut lagi nih Mas, yang siklus yang terakhir tadi Mas. Nah ini monitoring evaluasi ini macam-macam. Kalau di Solo kita bersyukur sih banyak sekolah-sekolah, banyak perguruan tinggi yang melaksanakan proses monitoring evaluasi dengan lomba ya. Kemudian dengan latihan gabungan, kemudian ada forum remaja, Forpis dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di luar forum-forum yang sudah disiapkan oleh berbagai sekolah, pelatih juga bisa melakukan proses monef. Kalau saya sepengetahuan saya, beberapa sekolah kan memang menuntut ada laporan penilaian ya. Yeah. Barangkali di forum monef itu teman-teman bisa entah melakukan ujian atau apa. Dan sebenarnya nggak harus kaku sih lah, nggak harus teman-teman masuk ke ruangan dinilai satu itu enggak. Saya kadang lebih seneng gini. Mungkin dibuat orangnya korbannya nggak banyak. Misalnya nanti satu minggu ini nanti kelompok A yang jadi penolong, yang kelompok B jadi pasiennya gantian gitu. Jadi penilaiannya lebih asing dan mereka juga dapat pengalaman bagaimana menghadapi situasi panik. Meskipun kita katakan bahwa kapasitas PMR memang belum sampai di tahap itu, tetapi minimal pada saat proses pelatihan kita bisa memberikan kesan buat mereka. Karena gini, jangan kaku, wah kalau pelatihan PMR nggak boleh ada simulasi gitu. Ya memang dalam tanda kutip memang bukan kapasitas mereka terjun ke wilayah bencana misalnya. Tetapi kalau misalnya kita bisa memberikan materi seperti itu, mereka berkesan dan mereka lebih semangat, why not gitu loh. Jadi nggak masalah menurut saya teman-teman bisa mengembangkan metode-metode yang lain yang mungkin mereka suka dan nyaman dengan metode tersebut gitu. Agar memberikan kesan yang kalau latihan PMR tuh nggak cuma materi aja gitu. Iya, betul. Ada prakteknya, ada di mana kita harus bisa menempatkan diri sebagai seorang relawan. Jadi kan asik kan, mereka bisa teriak-teriak sakit, mereka bisa menenangkan kayak gitu. Itu akan jadi pengalaman yang menarik juga buat mereka tentunya. Oke Mas, ngomong-ngomong soal manajemen PMR binaan, salah satu unsur pentingnya kan seorang pelatih nih Mas. Nah kalau di PMI Kota Surakarta sendiri ada treatment khusus nggak sih Mas sebelumnya untuk pelatih yang akan diterjunkan untuk membina PMR? Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang definisi pelatih, bisa dikatakan pelatih itu memang alurnya ya cukup lumayan panjang sih. Jadi harus lulus pelatihan dasar, kemudian sudah mengikuti pelatihan spesialisasi, kemudian harus mengikuti training of the trainer, baru mereka bisa dikatakan sebagai pelatih. Dan sebagai pelatih pun juga harus memenuhi kalau tidak salah 50 poin. Poinnya itu banyak, ada kriterianya. Kalau kita pelatihan rutin itu poinnya berapa, 0, berapa itu ada. Dan belum banyak yang bisa di fase itu. Kalau teman-teman di PMI mohon maaf hanya 2-3 tahun mungkin susah. Ya saya bisa susah. Karena saya di PMI sejak tahun 2010. Jadi memang sudah melalui fase itu. Poinnya juga ada banyak. Tapi kalau kami di PMI Solo, prinsip kami tidak harus menunggu seseorang benar-benar berstatus sebagai pelatih untuk bisa diterjunkan. Karena bagi kami adalah teman-teman melakukan tugas kemanusiaan sebagai fasilitator di sekolah itu merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sebenarnya bagi teman-teman yang sudah pernah ikut pelatihan dasar itu kan paling tidak mereka sudah menguasai materi dasar. Mereka sudah menguasai materi dasar, sudah diorientasi ke PMI tentang trik-trik memfasilitasi, dan sekarang dengan kurikulum KSR yang baru ini kan
meskipun belum diketok ya kan, tapi kita kan sudah mulai bertahap mengimplementasikan. Di situ ada materi pembinaan PMR, di situ ada materi tentang tips-tips memfasilitasi. Setidaknya dengan kurikulum yang baru ini bisa sedikit memberikan bekal kepada teman-teman KSR atau teman-teman relawan lain yang akan terjun ke sekolah untuk melakukan proses pembinaan. Prinsipnya kalau bicara gak siap, semua orang yang saat ini jadi pelatih juga berawal dari ketidaksiapan. Ya enggak lah. Bener Mas. Bener kan? Ya akhirnya kan dari ketidaksiapan itu kemudian mencoba lama-lama juga matang sendiri ya, karena kita nggak bisa nyetak orang itu langsung jadi tiba-tiba langsung diterjunkan ke sekolah, nggak bisa, karena kebutuhan fasilitator kita di Solo itu luar biasa, bisa sampai seratusan. Kalau kita menunggu orang-orang yang benar-benar statusnya jadi pelatih, maka pemenuhan fasilitator itu kita nggak bisa penuhi. Tapi kalau mereka bisa menyelesaikan pelatihan dasar, sekarang kan dengan kurikulum 57 jam itu banyak yang sudah bisa menyelesaikan dalam waktu 2 minggu. Itu 2 minggu sudah pelatihan dasar, sudah diberikan pemahaman tentang manajemen pembinaan PMR, mereka bisa bergerak ke sekolah-sekolah untuk memberikan proses pendampingan. Dan kita tentu PMI juga monitoring terus, kalau ada kendala dan sebagainya bisa sampaikan ke kita. Bahkan kalau kita harus datang ke sekolah ibaratnya untuk edukasi, advokasi atau kulon-nuwun dulu, kita bisa melakukan hal itu. Jadi intinya kalau udah melewati pendidikan dasar gitu, udah mendapatkan manajemen PMR binaan, itu insya Allah udah bisa diterjunkan ya Mas. Karena ya belajar dimulai dari diri sendiri, keberanian diri sendiri. Dan belajar tidak harus dari fase teman-teman benar-benar di tahap yang top, itu udah harus. Ya orang bekerja itu kalau awal-awal masuk kerja pasti dia juga tidak akan di fase yang benar-benar top itu. Tapi proses mencoba sambil belajar lama-lama juga akan mahir. Pengalaman guru yang terbaik ya Mas. Guru yang terbaik ya. Kalau di KSR WNS sendiri itu di setiap sekolah itu biasanya ada pelatih utama dan pelatih pendamping gitu Mas, biar nanti pelatih pendampingnya ini bisa menggantikan pelatih utama ya gitu. Selain kita ada siklus manajemen yang tadi perekrutan, kita juga ada manajemen pelatihnya gitu. Bahkan sekarang itu pun saya juga meskipun surat tugas yang dikirimkan ke sekolah itu adalah by name bukan by unit ya, tetapi sebenarnya kan itu dikelola oleh unit KSR. Ini UNS, ini Markas, ini PKO, ini Poltekkes gitu kan. Tetapi saya berharap ada siklus kesinambungan. Jadi yang mereka sudah pegang 1 tahun pasti punya pengalaman. Oh ada adik-adik baru nih yang udah selesai diklat nih, minimal diajak dulu ya, dikenalkan. Nanti kan saya yakin KSR itu kan paling lama bisa bertahankan 3 tahun ya kan. Karena tuntutan harus lulus juga Mas. Setelah itu kan harus kerja, ada yang menikah dan lain-lain. Maka sistem kaderisasi fasilitator itu memang perlu terus dilanjutkan ya. Jadi saya udah kayaknya tahun depan udah mulai off nih ya, harus sudah mempersiapkan kader-kader yang baru. Kader yang baru besok juga akan melakukan siklus yang sama yang pernah dilakukan oleh seniornya. Seperti itu. Kalau dari PMI Kota Surakarta sendiri untuk permohonan pelatihnya gimana Mas? Caranya? Gampang banget sih, supaya semuanya tertib administrasi. Tentu kami berharap ada surat masuk yang dikirim dari sekolah ya kan, supaya nanti kan juga keberadaan teman-teman pelatih atau fasilitator yang ditugaskan itu juga diakui di sekolah. Ya mohon maaf lah, kadang kan memang kita mendapatkan hak ya, karena sekolah juga ada ketentuan bahwa setiap mendatangkan pelatih atau fasilitator dari luar memang ada hak yang mereka berikan ya kan. Jadi sebenarnya tujuan kita bukan hanya di batas itu, tapi sekali lagi juga kita juga mengantisipasi kalau tiba-tiba ada orang yang ngaku pelatih dari PMI itu datang ke sekolah sedangkan dia tidak ada surat tugas, nggak ada atribut dan lain sebagainya. Itu juga sebagai antisipasi kita. Maka saya sering bilang ke teman-teman kan, kalau mau ada penggantian pelatih, konfirmasi ke PMI supaya kami bisa buatkan surat tugas baru gitu kan. Dan kita juga bisa edukasi ke sekolah bahwa komunikasikan setiap pelatih yang datang itu dengan pelatih utama atau PMI Kota Surakarta supaya ya mengantisipasi kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Berarti tinggal masukin surat, nanti tunggu konfirmasi dari Mas Barli gitu ya Mas. Kita akan delegasikan, kita konfirmasi Pak yang jadi pendamping catatannya ini. Tentu nanti pelatih yang datang akan kita lengkapi juga dengan surat tugas. Ya hampir mirip sih Mas dengan KSR UNS juga gitu. Alurnya ngasih surat dulu, nanti dari sebidang PMR binaan, nanti konfirmasi ke sekolah, terus nanti dari pelatihnya
nanti bakal ini persamaan persepsi dulu sama sekolahnya. Sekarang kan juga ada tertib kan teman-teman KSRWNS juga. Kemarin aku juga bilang kalau ada surat tetap masuknya ke PMI, nanti kita harus masuk ke PMI dulu. Ke KSRWNS untuk bisa sama sih. Kadang juga kalau sekolah sudah katakanlah sudah punya tradisi memang dari awal memang dikelola oleh unit ini ya udah nanti kita tinggal teruskan atau disposisi ke unit yang bersangkutan gitu. Jadi pokoknya tertib secara administrasi gitu ya Mas. Bukan untuk mempersulit tetapi semata-mata supaya masalah administrasi kemudian masalah keamanan dalam bertugas itu tetap terjaga dengan baik. Biar monitoringnya juga mudah. Jelas kita ya saya juga pengennya tahu gitu kan. Oh pelatih sekolah ini yang bina ini. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa konfirmasi langsung ke personnya. Tapi sekarang kan saya tiap tahun kan juga monitoring kan atau tiap semester. Sekarang siapa yang megang sekolah ini supaya kami juga tetap datanya tetap terupdate supaya kami juga bisa memberikan pelaporan yang jelas juga ke PMI tingkat atasnya. Karena kalau di KSRWNS mungkin karena kita juga ada tuntutan kuliah ya Mas, jadi kita update-nya per semester gitu Mas. Jadi tidak apa-apa ya, proses pembinaan PMR itu tidak harus selalu kita datang ke sekolah. Jadi kalau terutama yang SMA kan udah enak kan, maksudnya kadang kita nggak bisa datang, kita bisa berikan penugasan atau apapun. Makanya gini, saya yakin semua pasti ada kendala terkait waktu kuliah dan lain sebagainya. Tetapi kendala itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa proses pembinaan PMR harus mati, itu enggak. Tapi kita bisa melakukan pendekatan dengan metode-metode yang lain supaya proses pembinaan tetap bisa berjalan. Gitu. Kalau kami nih Mas sebagai anak kuliahan itu kan kadang terkendalanya mungkin karena tiba-tiba ada praktikum atau tiba-tiba ada kelas pengganti. Nah kalau di PMI Kota Surakarta sendiri untuk PMR binaan ada kendala tersendiri nggak Mas? Ya banyak sih, apalagi kalau kita ketahui kan mayoritas KSR di Solo itu kan anak kesehatan. Oh iya, ya kan? UNS masih bersyukur. Maksudnya tidak masih beragam. Gitu. Kalau kayak Poltekkes, kemudian Stikes itu kan memang didominasi mahasiswa kesehatan, keperawatan, bidan dan lain sebagainya. Yang mereka secara waktu pasti akan lebih repot. Kalau semester tua harus sudah disibukkan dengan praktek. Makanya strateginya adalah harus ada kaderisasi tiap berkala. Dan ini yang penting. Proses pembinaan PMR meskipun ini dipegang UNS misalnya, tidak menutup kemungkinan UNS juga bisa minta tolong ke unit lain. Contoh misalnya, wah kalau ini berkaitan dengan masalah keperawatan kayaknya anak-anak Stikes lebih jago nih. Boleh nih minta tolong anak Stikes gitu. Oh ini kalau soal bencana kayaknya anak Akbara setiap hari makanannya soal bencana deh. Minta tolong, enggak masalah. Bahkan karena ada forum relawan kan di kita kan. Jadi ini memudahkan kita kalau seandainya benar-benar satu unit itu benar-benar gak bisa semua, kita tidak menutup kemungkinan untuk saling bertukar informasi, minta tolong, saling isi dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan terjadi dan ini juga pelan-pelan juga sudah berjalan. Wah kita nggak bisa nih, tolong dong ininya diisi, tapi tetap penanggung jawab pembinaan masih ada di unit yang bersangkutan begitu. Berarti intinya kita sama-sama pelatih itu kalau bisa saling nge-backup, saling kolaborasi betul. Gitu ya, Mas. Saling mengisi lah. Oke Mas, dari tadi kan kita bahas tentang PMR dan nggak bisa dipungkiri bahwa PMR itu merupakan kader relawan di masa depan gitu ya Mas. Nah, harapan Mas Barli sendiri dengan adanya PMR binaan yang aktif, kemudian manajemen PMR binaan yang baik itu seperti apa Mas? Kalau harapan kami PMR ini kan bisa dikatakan adalah meskipun mereka sudah statusnya relawan, juga banyak yang mengatakan PMR ini adalah relawan masa depan. Mereka adalah kader-kader kemanusiaan yang memang salah satu sumber daya manusia yang disiapkan untuk menjadi pribadi yang berkualitas dalam hal layanan kemanusiaan. Jadi kalau saya boleh berpesan ke teman-teman yang sekarang sudah bergabung di anggota PMR, saya mau katakan, mau jadi baik pasti banyak tantangan. Bukan hanya untuk teman-teman PMR, teman-teman pelatih pun juga sama. Gak ada hal baik yang akan kita lakukan kalau tidak ada halangan yang menyertai di depan. Maka kalau ada tantangan, itu merupakan siklus yang normal yang harus kita lewati. Jadi yang sabar dulu kalau ada masalah, yang semangat, yang kuat. Jadi mudah-mudahan kalau dari sisi religi kita kan yang muslim percaya salah satu amalan yang bisa jadi investasi kita setelah mati kan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita bisa mengajarkan ke adik-adik PMR tentang kebaikan, tentang menolong sesama, kalau ilmunya yang kita berikan dia terapkan dan dia bisa mengajarkan terus ke yang lain, ini kan jadi investasi yang tidak terputus buat kita di masa depan. Jadi
sadar gak sadar pelatih pun sekarang juga sudah berada di posisi tersesat di jalan yang benar. Bukan cuma adik-adik PMR ya. Jadi semangat. semangat. Mungkin ada yang Mas Barli ingin sampaikan untuk kami atau adik-adik PMR yang ada di rumah, Mas? Ya, selain tadi saya sampaikan semangat dan sabar, tantangan di depan pasti banyak. Ya, saya berharap istiqomah. Memulai itu kadang gampang. Tapi mempertahankan ya Mas, ya susah. Istiqomah, konsistensi itu perlu kita pupuk bareng-bareng. Jadi ayo saling menguatkan. Kalau ada yang loyo ya kita mulai bangkitkan. Yang sudah oke bisa bantu yang lain. Yang belum oke juga jangan pernah takut untuk belajar. Harus saling semangat harus gitu saling Mas. mengisi, saling membantu. Harus saling menyemangati untuk berkembang bareng. Betul. Gitu ya Mas. Nah, terima kasih banyak Mas Barli. Semoga sharing hari ini bermanfaat bagi Sobat KSR WNS semua. Amin, gitu amin, ya, amin. Nah, kalau Sobat KSR WNS masih penasaran nih tentang kegiatan KSR WNS, pelayanan KSR WNS, serta fakta dan tips kesehatan lainnya, bisa mengunjungi sosial media kami di Facebook KSR WNS, Instagram dan Twitter @ksr_WNS, maupun mengunjungi website kami di ksrpmi.uns.ac.id. Dan jangan lupa untuk mengikuti channel YouTube kami KSR WNS untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Saatnya saya Nurhalila pamit undur diri. Sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Stay happy and healthy ya. Dadah.